Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Cross Check. Kali ini kami sharing dan diskusi tentang berburu. Berburu. Berguru. Kehidupan ini adalah guru nyata kita ya, tapi dalam diskusi kita kali ini tentang guru yang sebenar-benarnya guru. Boleh nggak sih kita berguru pada banyak orang? Belajar boleh, tapi berguru itu satu, agar mudah kita menjadi. Karena ketika begitu banyak guru, kapasitas kita menampungnya rendah, gitu kan, malah kita mengalami kebingungan. Karena guru ini akan terjadi connection dengan kita ya, akan terjadi transmisi informasi, transmisi batin, pengalaman gitu kepada diri kita yang akan membentuk realitas batin kita, realitas pikiran kita. Nah, kalau banyak guru gitu kan, nah akan mengalami keberatan muatan. Guru itu wali ya, wali. Di sini saya lebih tekankan kepada guru spiritual ya, wali kelas kita. Wali kan satu, wali kelas kan satu yang mengevaluasi nilai-nilai kita. Belajar kita bisa belajar pada siapa saja, tapi berguru kita hanya punya satu guru. Artinya terlepas dari kan banyak ketertarikan pada banyak hal, kemudian ingin merasakan mengalami banyak hal. Nah, itu seperti apa kita memilih guru yang tepat bila memang hanya satu? Ya pasti sebelum kita memperoleh satu itu kita ketemu banyak hal ya. Guru umum bagi saya ya, pembelajaran umum. Tapi pada hakikatnya, pada intinya kita memiliki satu guru yang mampu membawa kita kembali kepada Tuhan kita kan. Sehingga memang prosesnya itu ya kak ya. Ya proses. Saya berkeinginan bertemu guru, memiliki guru yang sebenar-benarnya guru itu dengan doa niat saya, dengan terrealisasinya itu 7 tahun. Ya memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah saya dengan guru yang mampu membawa saya kembali, guru yang kamil mukamil, yang telah sempurna, yang telah selesai. Dan itu juga yang terjadi. Sebelum terjadi di alam lahir, saya mengalami mimpi-mimpi dulu kan, ketemu di alam mimpi, di alam batin. Tapi saya nggak tahu beliau. Tapi saya salam sampai pada satu waktu itu ke Singapura kalau nggak salah ya. Antara anak-anak sholat di Masjid Habib Nuh. Jadi di situ ada spanduk seorang master sufi dari Amerika datang. Ya, saya tunggu saja. Saya tunggu sambil anak-anak naikkan, saya tunggu di bawah. Saya mau salaman, minta berkat lah istilahnya kan gitu. Tapi di situ saya tulis. Saya terdorong untuk menulis di secari kertas. Saya mau pulang. Nah, saya menunggu di depannya, itu kan tangga ya, dari atas tuh. Saya nunggu di bawah. Betul pula saya sendiri di situ. Beliau turun. Saya selamat dan saya selipkan di kantong. Di kantong. Nah, pada saat selamat itu saya melihat di dalam batin saya itu bukan beliau, tapi wajah seseorang yang bukan wajah itu gitu. Siapa gitu. Bertanya-tanya, wajah yang memang datang di dalam mimpi saya itu. Anak saya ingin belajar healing di Jakarta ya, di Jakarta. Ketemulah dengan Pak Arif ya. Ada gambar beliau itu di sini. Oh ini, siapa itu mursyid saya? Begitu. Nah, itulah prosesnya ya. Dan saya selalu percaya ketika kita memohon kepada Allah,
betul-betul menginginkan dan niat tulus untuk meminta dipertemukan seorang dengan seorang guru, pasti terkabul. Nah, sampai apa ya, pasti pengalamannya berbeda-beda. Beda pasti. Maksudnya seperti guru seperti apakah yang sebenar-benarnya? Guru yang di dalam batin kita mau ragu-ragukan pun tidak bisa. Itu sesuatu yang nggak terjelaskan ya, gitu kan. Ada connection, ada sesuatu yang nggak bisa. Ini masalah jodoh saja kalau bagi saya ya. Jodoh setiap orang untuk membawa dia kepada pencerahan itu kan berbeda ya. Bukan berarti guru ini nggak benar terus guruku yang benar, bukan begitu ya maksudnya ya. Di sini yang saya maksud, kita harus punya guru gitu. Untuk menyempurnakan perjalanan lahiriah kita, perjalanan batin kita, untuk menyempurnakan perjalanan lahiriah kita. Nah, sekarang kan yang banyak berkembang training, kemudian pelatihan. Nah, kemudian perlu sering juga dibahas dulu tentang adab terhadap guru. Nah, terkait tadi sebenarnya guru tadi tidak ada keraguan akan apa yang beliau sampaikan kan. Siapapun tadi, kita tidak menganggap bahwa ada yang benar, ada yang salah, tidak seperti itu. Tetapi adabnya, bila ada pemahaman atau mungkin apakah dari satu sisi kita belum meyakini bahwa itu guru yang tepat atau seperti apa. Nah, seperti apa yang sebaiknya kita lakukan bila kita rasa ada pertanyaan yang kok begitu ya gitu, atau kadang kayaknya salah deh gitu. Pemikiran sebenarnya berguru itu tentang diri kita, bukan tentang guru kita sebenarnya. Ya, ada suatu peristiwa bukan satu kali ya, beberapa kali orang-orang datang meng-sharekan kepada saya tentang gurunya yang tidak benar kan gitu kan. Saya mendengar saja, saya tidak menyalahnya, saya terus mendengar gitu kan. Dia mengatakan dirinya korban dari gurunya, korban gitu. Terus bagaimana cara menyikapinya, gitu kan? Jadi saya hanya memberikan sebuah kisah pada dia, kisah tentang seorang guru, kisah sufistik ini, seorang guru yang mengalami godaan di tengah jalan, terpikat dengan seorang perempuan sehingga dia mabok di situ. Murid-muridnya meninggalkan dia karena gurunya udah nggak benar. Nah, ketika kembali ke di tengah perjalanan muridnya meninggalkan, kemana gurumu? Kata seorang guru lagi. Oh, dia sudah sesat di sana kan gitu kan. Murid, seperti apa kau meninggalkan gurumu? Kembali gitu kan. Kembalilah si murid ini gitu kan. Pada perjalanan kembali si murid ini, guru ini mengalami momen pencerahannya sendiri. Entah guru entah murid memiliki ujiannya masing-masing. Kadar ujian seorang guru dan kadar ujian seorang murid tidak sama. Sehingga terjadi permasalahan di antara guru. Saya orangnya tidak ikut campur. Levelnya level guru, bukan level saya level murid. Nah, di situ terus saya harus bagaimana, dibilangnya gitu kan. Ini bukan tentang gurumu, tapi tentang dirimu. Bagaimana kamu mengangkat derajatmu dari seorang murid menjadi seorang murid. Murid itu kita yang menghendaki Tuhan. Tapi ketika kita mengambil sebuah sikap adab yang tinggi, penghormatan kepada guru kita, tidak peduli guru kita itu seperti apa, kita menjangkaunya bahkan ketika dia terjatuh gitu loh. Kita diangkat derajat kita jadi dari seorang murid ke seorang murid. Dari yang menghendaki menjadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika sudah naik levelnya menjadi seorang murid, dia akan mengalami transmisi ilahiyah, petunjuk-petunjuk dari Rabb-nya, dari Tuhannya. Tapi ada penghormatan kepada guru ini harus kita tegakkan. Bukan tentang guru kita, tapi tentang diri kita. Karena perjalanan hidup ini hanyalah perjalanan tunggal kita menuju Tuhan kita. Begitu. Tapi yang sering terjadi,
ini dijelekkan. Waduh, sudah sangat banyak, saya senyum-senyum aja, tidak menimpali hal-hal begitu. Karena saya yakin, saya pun akan bicara begitu di luar sana kan gitu. Kan orang-orang datang juga bicara seperti itu. Jadi saya selektif memilih orang-orang belajar. Karena tidak semua orang berniat belajar, ya, tidak semua orang niat belajar. Tetapi apa ya, mencari kayak orang haus itu loh, mencari air untuk melepaskan dahaganya sejenak. Ini sebenarnya ada faktor cerminan dari zaman sekolah nggak sih Kak? Gimana sih? Karena kan zaman sekolah juga kita sekolah dan gurunya, atau mungkin lebih banyak kita bisa perhatikan dengan murid-murid saat ini yang relasi ke gurunya masih ya bisa dikatakan sangat minim karena banyak tekanan kurikulum segala macam, kemudian banyak juga adab-adab yang kurang, terlepas dari jenis sekolahnya ya, kan ada negeri umum, kemudian ada juga yang sekolah agama seperti itu. Tapi apakah kebiasaan masa sekolah ini juga akan terbawa saat kita berguru, mencari guru di usia dewasa? Bisa terkopi begitu saja ya, pola-pola itu ya bisa jadi. Tapi hal yang perlu kita ingatkan gitu, kedudukan adab itu lebih tinggi dari ilmu. Adablah ilmu yang paling tinggi. Kita mungkin zaman-zaman sekolah sana nggak sepintar zaman-zaman sekarang, tapi adab kita lebih tinggi. Iya. Oh, guru lewat saja kita sudah seperti apa ya gitu. Kita nggak akan lewat ibaratnya ketika guru kita belum. Ketika guru kita lewat, kita dalam posisi duduk, kita berdiri. Adab itu yang paling utama di dalam puncak ilmu itu kan adab. Karena banyak ilmu gak ada gunanya ketika kita tidak memiliki adab. Bahkan ketika guru mau terlihat hidupnya lebih rendah, lebih secara finansial lebih rendah atau apa saja gitu kan, adab itu harus lebih tinggi. Jangankan guru ya, orang tua pun bukan perkara benar atau tidak benar orang tua, dia orang tua, kita harus dahulukan, kita harus tinggikan derajatnya sebagai orang tua itu tadi. Nah, apakah jika memang kita sudah paham bahwa yang tertinggi itu adalah adab, saat kita berguru pada siapapun, itulah yang diutamakan? Ya, pasti bukan itu. Karena kan rata-rata kalau kita berguru mencari ilmunya kan, Adabnya. berarti kita justru ke perilaku kita kemudian menjaga seperti itu ya. Nah, kalau dalam jalur sufistik ya gitu kan, kadang-kadang yang tinggi adabnya walaupun tidak diberitahu, walaupun jauh secara fisiknya, bahkan mendapatkan transmisi ilmu yang lebih banyak secara rohaninya, karena adabnya. Adab kepada gurunya sangat tinggi. Nah, termasuk sekarang dunia serba online. Berarti adab berguru secara apa juga perlu tetap di ayat dalam. Nah, saya belum paham nih orang. Saya lebih senang berguru konvensional ya, tatap muka ya. Jadi ya seperti itu, guru dan berguru. Belajar bisa sama siapa saja, pada apa saja, pada keadaan, kejadian, pada orang, pada situasi. Tapi berguru itu harus pada satu orang, satu orang yang memang membawa kita pada Tuhan kita. Guru yang sebenarnya adalah guru yang membawamu melihat dirimu sendiri, yang membawamu melihat cahaya di dalam dirimu. Itulah sebenar-benarnya guru. Mungkin itu diskusi sharing singkat tentang berguru. Siapapun yang rasanya hatimu tetapkan dia sebagai guru, hormatilah, dahulukan adabmu. Ada kadang-kadang jangankan membicarakan seorang guru, membicarakan orang biasa saja ya gitu kan, itu menggerus nurani kita, menggerus rohani kita.
menurunkan level kita, apalagi kita membicarakan keburukan guru kita. Biarlah itu menjadi urusannya dengan Tuhan yang seperti hal-hal yang lain juga. Dan kita juga menjadi menjadi bagian kita, menjadi urusan kita dengan Tuhan. Tugas kita adalah belajar dengan mendahulukan adab kita. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.